Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslimnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap manusia dari kalangan anak Adam diciptakan dengan 360 sendi. Barang siapa yang bertakbir memaha besarkan Allah, bertahmid memuji Allah, bertasbih mensucikan Allah, dan beristighfar memohon ampunan kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalanan, atau menyingkirkan duri atau tulang dari tengah jalanan, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, sejumlah 360 sendi tersebut, maka hari itu ia telah berjalan sambil menjauhkan dirinya dari neraka." Sahih Muslim 1007-2-698. Aisyah pernah menyebutkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian." Suatu hal yang sangat mengagumkan bahwa dalam hadis Rasulullah ini disebutkan jumlah persendian pada tubuh manusia dengan sangat detail, 360 sendi. Pada saat itu belum berkembang anatomi tubuh dan jumlah kerangka tulang beserta sendi-sendi di dalamnya. Dalam ensiklopedia global, The Global Encyclopedia juga hanya disebutkan jumlah tulang dan klasifikasinya, namun tak dirinci. Ensiklopedia Britannica menggolongkan tulang-tulang dan kerangka pada manusia dalam 3 kumpulan besar tanpa batasan, yaitu struktur pusat yang meliputi tulang punggung dan sebagian besar tengkorak, tulang struktur dalam yang meliputi rongga dada, tulang rahang bawah, dan sebagian organ-organ tulang rahang atas. Terminal struktur yang meliputi tulang-tulang panggul atau pelvis, tulang-tulang belikat, dan ujung-ujung pada tulang rawan. Persendian atau dalam bahasa Arab al-sulama yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah persendian yang memungkinkan tulang bergerak secara luas, sendi diartrosis. Ungkapan Rasulullah yang menyebut dengan tegas jumlah persendian sebanyak 360 merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Bagaimana tidak, pada zaman itu tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang secara khusus membahas anatomi tubuh manusia, jumlah tulang dan persendiannya. Di tengah masyarakat yang belum mengenal ilmu pengetahuan, penelitian, dan kodifikasi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengungkapkan hadis yang luar biasa tersebut. Tidak hanya manusia di zaman lalu, bahkan manusia saat ini pun yang hidup di abad 21, abad kemajuan sains dan teknologi, tidak mengetahui secara pasti jumlah tulang dan persendian manusia. Beberapa ensiklopedia internasional pun menghindari penyebutan jumlah tulang dan persendian secara detail. Ensiklopedia Britannica misalnya, mengelompokkan tulang dan persendian manusia ke dalam 3 kelompok besar, yakni rangka poros, rangka dalam, dan rangka tepi. Ensiklopedia Hodgkinson yang terbit pada 1995 pun menyatakan bahwa jumlah tulang dalam kerangka tubuh manusia hanya 206. Namun Dr. Hamid Ahmad Hamid dalam bukunya Rihlah Al-Iman fi Jism Al-Insan atau Wisata Iman dalam Tubuh Manusia menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan persendian tulang manusia adalah 360 sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia merincikannya sebagai berikut. 147 persendian yang terdapat pada vertebrae atau tulang punggung, 25 sendi di area vertebrae atau tulang punggung, 72 sendi di antara vertebrae atau tulang punggung dan koste atau tulang rusuk, 50 sendi di antara vertebrae tulang punggung, 24 persendian pada toraks atau dada, 2 sendi di antara 2 tulang dada dan rongga dada, 18 sendi di antara dada dan rusuk, 2 sendi di antara tulang selangka dan tulang bahu, 2 sendi di antara tulang bahu dan dada, 86 persendian area atas, 2 sendi di antara 2 tulang bahu, 6 sendi di antara 2 siku tangan, 8 sendi di antara 2 pergelangan tangan, 70 sendi di antara tulang-tulang tangan. D. 92 sendi area bawah, 2 sendi di antara 2 paha, 6 sendi di antara 2 lutut, 6 sendi di antara 2 mata kaki, 74 sendi di antara 2 kaki,
4 sendi di antara tulang lutut. E. 11 sendi gelang panggul. 4 sendi di antara tulang panggul dan tulang ekor. 6 sendi di antara tulang pangkal paha. 1 sendi pada simfisis pubis atau pubic simfisis. Jumlah keseluruhan adalah 147 ditambah 24 ditambah 86 ditambah 92 ditambah 11 sama dengan 360 sendi. Rangka manusia terdiri dari kumpulan tulang yang fungsinya menyangga tubuh dan memberinya bentuk, sekaligus melindungi alat-alat dan bagian-bagiannya, plus menyediakan permukaan yang kokoh yang menjadikan landasan urat. Tanpa persendian yang telah disiapkan Allah agar sebagian besar tulang rangka manusia yang keras dapat bergerak, tentu manusia akan menderita banyak kesakitan dan menghadapi berbagai macam persoalan dan beragam kesulitan. Dari sinilah Rasulullah SAW berwasiat kepada manusia untuk bersyukur kepada Allah setiap hari, sesuai dengan bersedekah minimal sejumlah sendi di tubuhnya, jika memang tidak dapat melakukan lebih banyak lagi. Ketika manusia melakukan zikir, syukur, dan sedekah, maka sesungguhnya dia tidak akan mampu memenuhi syukur kepada Allah walau untuk 1 sendi dari 360 sendi yang telah diciptakan Allah di dalam tubuhnya. Kalau ada yang mengatakan hal seperti ini sulit dilakukan karena setiap anggota badan harus dihitung untuk bersedekah, Nabi telah memberikan ganti untuk hal tersebut, yaitu untuk mengganti 360 sedekah dari persendian yang ada. Penggantiannya adalah dengan mengerjakan sholat sunnah duha sebanyak 2 rakaat. Dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Begitu juga amar ma'ruf, memerintahkan kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 1704. Ensiklopedia Hodgkinson yang terbit pada tahun 1995 pun menyatakan bahwa jumlah tulang dalam kerangka tubuh manusia hanya 206. Namun Dr. Hamid Ahmad Hamid dalam bukunya Rihlah Al-Iman fi Jism Al-Insan atau Wisata Iman dalam Tubuh Manusia menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan persendian tulang manusia adalah 360 sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ia merincikan sebagai berikut. Pertanyaannya, siapakah yang mungkin mengajarkan kepada Nabi Muhammad bahwa setiap manusia diciptakan dengan 360 sendi? Siapakah yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menyelami hal-hal gaib seperti ini? Allah. Jikalau Allah tidak menguatkan ilmu ini dengan ilmu dari sisinya yang telah mendahului semua ilmu manusia, maka percuma saja ilmu yang diturunkan dan diilhamkannya di dalam kitabnya kepada Nabi terakhirnya ini. Penyebutan masalah ini dalam hadis sahih yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, sebagaimana yang dikaji di atas, merupakan bukti tersendiri atas kenabian dan kerasulan hingga hari kiamat. Inilah gambaran anatomi berdasarkan hadis Rasulullah yang tidak bisa dibantah oleh manapun, baik dokter, spesialis, dan berbagai ahli kedokteran. Sudah jelas bagaimana hebatnya umat muslim mempunyai seorang rasul yang juga ahli dalam anatomi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.